Dosa istri minta cerai, setiap ada masalah minta cerai, maka tidak akan mencium baunya surga, serta tidak wajib diberikan nafkah. Artinya apabila sang suami tidak memberikan nafkah, maka sang suami tidak berdosa. Mengapa? Karena istrinya sudah minta cerai. Istri minta cerai hukumnya adalah nusyus. Nusus itu menggugurkan kewajiban nafkah atas suami untuk istrinya. Oleh sebab itulah perhatikan penjelasan dari hadisnya Rasulullah SAW dan sekaligus penjelasan dari para ulama ahli fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang menanyakan perihal tentang istri yang senantiasa minta cerai, setiap ada masalah selalu minta cerai. Ini bagaimana sih menurut pandangan Islam? Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Faqih Al-Mu'alim akan menjelaskannya. Yang pertama, menurut sabda Rasulullah SAW, mana saja seorang istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa adanya suatu masalah yang berat, tidak ada masalah KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, suaminya tetap memberikan nafkah baik-baik saja, tetapi setiap ada masalah istri selalu nuntut cerai, minta cerai, minta cerai, maka istri yang seperti ini diharamkan untuk mencium bau surga. Artinya diharamkan mencium bau surga. Apakah istri tidak masuk surga? Tidak seperti itu. Istri bisa saja tetap masuk surga, tetapi tidak termasuk barisan yang pertama, tidak termasuk barisan yang pertama yang paling awal, tidak juga termasuk barisan yang kedua. Karena baunya surga bisa dicium dalam jarak perjalanan waktu 40 tahun, ya, 40 tahun perjalanan waktu. Berarti apabila seorang istri tidak mencium bau surga, ini jaraknya jauh sekali dari surga, jauh, sehingga kalau dia seandainya masuk surga pun dia itu lama masuk surga. Jadi arti bahwa sang istri diharamkan atasnya bau surga itu artinya jaraknya sangat jauh dia dengan surga, walaupun dia masuk surga tetapi belakangan begitu. An Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari Thawban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ini perhatikan nih, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dihafalkan nih satu hadis. Ayyuma imra'atin, mana saja seorang wanita, sa'alat yang meminta oleh dia imra'ah zaujaha pada suaminya, tolakon pada cerai. Mana saja seorang wanita yang minta cerai pada suaminya, fi ghairi ma ba'sin, di dalam sesuatu yang tidak ada keberatan, tidak ada penganiayaan, tidak ada sesuatu yang menyakitkan fisik maupun menyakitkan tentang agamanya, akidahnya. Berbeda kalau suaminya misalnya nggak pernah sholat, suaminya nggak pernah sholat, kemudian istri minta cerai gara-gara suami nggak pernah sholat, boleh kalau itu, nggak apa-apa. Wong suaminya nggak pernah sholat, sedangkan suami itu menjadi tanggung jawab.
Atau misalnya suaminya tidak memberikan nafkah, tidak mendidik, nggak ada sandang pangan papan, nggak mendidik, dan suaminya keras kasar, maka istri yang minta cerai maka nggak apa-apa, karena suaminya sudah nggak ngasih pendidikan, nggak ngasih nafkah, kasarnya luar biasa. Maka istri dibolehkan dan tetap tidak diharamkan bau surga, tidak. Atau misalnya suaminya sering melakukan maksiat, suaminya apalagi murtad. Kalau murtad udah otomatis jelas ya sudah cerai karena beda agama. Nah, kalau seorang wanita yang tidak ada masalah seberat itu, tiba-tiba setiap ada masalah, kalau hanya masalah ekonomi sedikit-sedikit misalnya, masalah ekonomi sedikit-sedikit, atau hanya prasangkaan dia menyangka suaminya selalu salah, berarti wanita seperti ini selalu merasa paling benar, sehingga dia minta cerai. Nah, seorang wanita kalau minta cerai itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin dia memiliki pandangan laki-laki lain yang lebih bagus daripada suaminya. Ini yang perlu diperhatikan. Atau yang kedua, dia mungkin merasa bisa hidup sendiri mandiri tanpa ada sang suami. Makanya dia berani minta cerai. Lah, kalau misalnya kemungkinan yang pertama maupun kedua, yang jelas wanita itu minta cerai, maka sebenarnya dia sudah siap untuk melakukan segalanya sendiri. Jadi suaminya itu tidak diberikan kewajiban lagi untuk memberikan nafkah. Akhrajahu Abu Dawud, dan mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 2226. Qala ba'dul fuqaha'i, telah berkata oleh sebagian ulama ahli fikih. Nah ini, fi imra'atin ya hiya imra'atun nasyiyatun. Hiya wanita yang minta cerai kepada sang suami, imra'atun yaitu wanita, nasyiyatun yang nusyus. Jadi wanita yang minta cerai kepada sang suami itu tergolong nusyus begitu. Wa nusyusu yuskitu haqqaha fin nafaqati. Wa nususu bermula nusus, yuskitu yaitu menggugurkan oleh dia nusus, haqqaha pada haknya istri, fin nafaqati di dalam nafkah. Jadi karena wanita itu minta cerai tanpa ada alasan-alasan yang disebutkan tadi, itu tergolong nusus. Sedangkan nusus itu menggugurkan haknya istri untuk mendapatkan nafkah. Sehingga apabila sang suami tidak memberikan nafkah, maka sang suami tidak berdosa. Illa antakuna, kecuali sekiranya ada oleh dia istri hamilan yaitu hamil, au murdiatan atau yaitu menyusui anak sang suami, hamil anak sang suami. Nah, sang suami masih tetap memberikan nafkah karena apa? Kehamilan istri. Atau sang suami masih memberikan nafkah karena istri dalam keadaan menyusui anaknya. Sebenarnya itu adalah nafkah untuk janin bayi atau nafkah untuk bayi yang disusui begitu, bukan nafkah untuk istrinya. Wa hadza kal mukhtali'ati. Wa hadza bermula hukum ini kal mukhtali'ati, yaitu seperti wanita yang khulu. Kalau wanita khulu itu wanita yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Jadi wanita yang sudah mengadukan gugatan cerai ke pengadilan itu semuanya gugur. Karena apa? Wanitanya itu kan memberikan sesuatu kepada sang suami. Lah, kalau wanita sudah memberikan sesuatu kepada sang suami kok masih kewajiban nafkah, ya kan tidak mungkin. Dia saja memberikan sesuatu kepada sang suami, apa yang sudah pernah diberikan oleh sang suami dikembalikan lagi kepada suaminya, itu wanita yang khulu. Sedangkan wanita yang dalam keadaan belum khulu istilahnya, tapi selalu minta cerai, itu disamakan dengan wanita yang khulu. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.